Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Penolakan Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura memunculkan reaksi anggota DPR RI. Mereka meminta agar pihak Duta Besar Singapura memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Pendakwah Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak masuk ke Singapura. UAS juga tidak mendapat alasan penolakan dirinya masuk ke Singapura setelah dikembalikan ke Batam pada Senin sore dan dinyatakan tidak layak masuk Singapura. Hal ini mengundang reaksi anggota Dewan. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono mengatakan akan meminta keterangan sejumlah pihak apabila diperlukan dalam kaitan penolakan UAS oleh otoritas Singapura. Ya, kita pasti akan mempertanyakan lah kenapa sampai dideportasi, permasalahannya apa, dan kalau memang itu perlu kita kita pertanyakan. Sementara itu, fraksi PKS mendesak Dubes Singapura memberikan klarifikasi terkait penolakan UAS ke Singapura. Sangat menyesalkan apa yang terjadi pada Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dideportasi atau ditolak masuk ke Singapura tanpa alasan dan penjelasan. Tentu kita menghormati sikap satu negara yang berdaulat. Tetapi sebagai negara yang membangun hubungan diplomasi atau diplomatik antara Indonesia dengan Singapura, harusnya ada penjelasan. Karena itu kami meminta kepada Kemenlu untuk memanggil Duta Besar Singapura sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang diperlakukan semena-mena oleh negara lain, apalagi UAS adalah seorang tokoh publik, seorang ulama yang tentu banyak jamaah dan pengikutnya di Indonesia bahkan di beberapa negara. Sebelumnya UAS bersama keluarganya bertolak ke Singapura lewat Batam. Setibanya di Pelabuhan Tanah Merah Singapura, ia tertahan sekitar 4 jam. UAS dan keluarga kemudian ditolak masuk ke Singapura dan kembali menuju Batam. Dari Jakarta, Satya Grahaleo, TV One mengabarkan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ustadz Abdul Somad dan mengapa ia berada di ruangan 1 kali 2 meter itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hubungan internasional dan Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmahanto. Selamat sore. Prof, melihat insiden ini atau kasus ini, Prof melihatnya penolakan terhadap UAS ini sebagai suatu hal yang biasa dilakukan oleh sebuah negara atau memang suatu hal yang memang perlu dipertanyakan? Pertama yang kita harus pahami ya, bahwa boleh atau tidaknya warga negara asing masuk ke suatu negara adalah masalah kedaulatan dari negara tersebut. Itu yang pertama. Okay. Dan negara tersebut tentu punya aturan-aturan yang ada. Seperti kita di Indonesia ada Undang-Undang Keimigrasian, ada pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan alasan kenapa dalam Undang-Undang Keimigrasian seseorang warga negara asing tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ada sejumlah alasan. Yang kedua yang kita perlu pahami adalah penolakan itu tidak dilakukan, tapi petugas imigrasi yang ada di lapangan. Karena petugas imigrasi itulah yang punya dan diberikan diskresi untuk menjudge apakah seseorang itu boleh masuk atau tidak boleh masuk. Jadi dugaan saya kalau misalnya Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk ke Singapura, itu memang petugas imigrasi yang ada di situ. Dan petugas imigrasi itu dugaan saya dia melakukan koordinasi. Nah ketika melakukan koordinasi dia bisa menggunakan berbagai cara untuk mengatakan bahwa memang yang bersangkutan itu tidak boleh masuk. Ya. Saya ambil contoh kasusnya Pak Gatot Nurmantio beberapa tahun yang lalu ketika beliau menjadi Panglima TNI, beliau itu sudah mendapatkan visa. Jadi ada izin dari pemerintah Amerika Serikat dan kemudian juga sudah mendapatkan undangan. Tetapi ketika beliau akan berangkat, diberitahu bahwa di Amerika Serikat ada sistem imigrasinya yang bisa terkoneksi dengan salah satu di Dubai supaya pesawat itu masuk ke sana. Itu dikatakan bahwa Pak Gatot ditolak untuk masuk.
Padahal ini ada undangan resmi dari pemerintah yang dari pejabat yang tingkat tinggi. Ya, itu yang saya katakan bahwa ini subjektivitas dari petugas imigrasi. Dia tidak melihat jabatan, ketokohan dan lain sebagainya. Ya, tetapi dia misalnya mendengar sesuatu lalu dia konfirmasi lewat sosial media dan lain sebagainya, lewat berita-berita. Mungkin kan sekarang ini mudah sekali untuk mencari berita dan lain sebagainya. Ya. Lalu atas dasar itu dia membuat keputusan untuk tidak bisa menerima. Prof, Dan keputusan itu udah final, nggak bisa diganggu gugat juga, karena pasti di negara tersebut mengatakan bahwa si pejabat imigrasi ini, seperti juga di Indonesia, punya. Prof, biasanya alasan-alasan orang itu ditolak apa aja, Prof? Halo, Prof? Ya, tampaknya ada gangguan telekomunikasi dengan Prof Hikmahanto. Kita coba perbaiki sekali lagi telekomunikasi kami dengan Prof Hikmahanto, pemirsa. Tapi tadi sudah kita saksikan dan juga kita sudah menyimak tadi dalam beberapa menit bagaimana cerita dari Ustadz Abdul Somad ketika tiba di Singapura, kemudian berada dalam sebuah ruangan, sempat terpisah selama 1 jam dengan anggota keluarganya. Kemudian anggota keluarganya diminta untuk masuk ke dalam ruangan yang sama dan akhirnya mereka dipulangkan dengan ferry terakhir menuju Batam kembali. Nah, tadi disampaikan oleh Prof Hikmahanto tadi memang ini adalah sebuah otoritas dari sebuah negara untuk menerima atau dan menolak, dan ini merupakan hak prerogatif dari imigrasi sendiri. Dan kita ingin kembali dengan Prof Hikmah, sudah bergabung bersama kami kembali, Prof? Ya, mohon maaf. Ya, Prof, alasan-alasan biasanya apa saja yang menyebabkan seseorang itu not to land untuk masuk ke sebuah negara? Ya, macam-macam. Seperti kalau di Indonesia, saya perhatikan di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian, mulai dari masalah apakah yang bersangkutan masuk DPO, ataukah masalah kesehatan dari yang bersangkutan, atau keterlibatan dalam suatu hal, atau mungkin juga punya niat yang tidak baik terhadap negara tersebut. Masih banyak lagi alasan-alasan yang dijadikan dasar, tetapi sekali lagi alasan-alasan itu yang kemudian diterjemahkan oleh petugas imigrasi yang ada di lapangan, ya, apakah dia akan memberikan atau tidak memberikan penolakan atau tidak melakukan penolakan terhadap yang bersangkutan. Seperti itu. Tapi Prof, apakah seorang individu tidak berhak mendapatkan penjelasan mengapa ia ditolak? Kalau memang dia ditolak, Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau ditolak ya dari awal saja, saya tidak perlu terbang jauh-jauh atau menyeberang jauh-jauh begitu. Ya, ketika beliau terbang dari Pekanbaru sampai Batam, itu kan masih dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Ya, belum sampai Singapura. Dan perlu diingat, masuk ke Singapura bagi kita warga negara Indonesia, kita tidak perlu membutuhkan visa kerja atau visa untuk pariwisata, sehingga penolakan itu memang harus dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi di Singapura. Itu yang disebut sebagai ICA. Jadi ICA itu yang terus kemudian otoritas keimigrasian di Singapura yang menentukan apakah yang bersangkutan ini bisa masuk atau tidak. Jadi kalau misalnya memang jauh-jauh itu, karena kita nggak ada masuk Singapura, nggak ada sistem visa pertama, dan yang kedua ya selama beliau dari Pekanbaru sampai Batam nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu kan dari Batam mungkin naik ferry ke Singapura, sampai di sana, sampai di pelabuhan, itu yang kemudian jadi permasalahan, ya, karena ketika masuk pelabuhan itu, nah, ditolak di situ, terus minta untuk kembali untuk kembali ke Indonesia. Seperti itu. Prof, tapi kan yang keberatan dari Ustadz Abdul Somad, kenapa tidak diberikan penjelasan? Kalau saya ditolak, apa alasannya? Toh berkas-berkas saya sudah lengkap. Apakah seorang warga negara punya hak untuk mendapatkan jawaban kenapa ia ditolak untuk masuk negara? Tidak ada kewajiban bagi negara yang menolak untuk menjelaskan alasannya. Jadi ketika misalnya Pak Anwar Ibrahim dari Malaysia masuk ke Jepang dan ditolak ke Jepang, nggak ada alasan. Pak Gatot Nurmantio seperti itu, bahkan Pak Prabowo sebelum beliau jadi Menteri Pertahanan juga tidak ada alasan. Dugaannya berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Tapi negara tersebut tidak perlu memberikan alasan, karena itu sekali lagi masalah kedaulatan dari suatu negara. Ya, tidak ada juga lembaga banding yang kita bisa pergi lalu mempertanyakan bagaimana ini dan lain sebagainya. Bahkan dalam kasusnya Pak Gatot Nurmantio kan sebenarnya Pak Gatot sebagai otoritas negara gitu ya, karena sebagai pejabat Panglima TNI yang diundang oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, dalam kaitan seperti itu, Kemlu bisa juga bertanya, tapi karena beliau ini mempunyai status atau jabatan yang pada waktu itu diundang
Jadi kunjungannya itu bukan kunjungan pribadi, tapi Oke. kok bisa ditolak? Nah itu. Jika memang suatu negara tidak perlu menjelaskan apapun mengenai penolakan yang dilakukan terhadap suatu warga negara asing begitu, apakah kalau kita ambil contoh Ustadz Abdul Somad, apakah negara kita perlu mempertanyakan hal ini? Karena kan Ustadz Abdul Somad merupakan seorang tokoh juga. Saya rasa tidak perlu ya, walaupun beliau adalah seorang tokoh, tapi kan bukan tidak dalam kunjungan resmi ke negara tersebut diundang oleh negara tersebut gitu ya. Tetapi ini kan seperti Ustadz Abdul Somad katakan bahwa beliau dalam rangka berlibur begitu ya. Jadi kunjungannya adalah kunjungan wisata, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi tidak ada. Sama kok seperti kita juga, Indonesia kita pernah juga menolak orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah kita. Dan kita tidak perlu memberikan alasan kenapa. Nah, paling yang bisa dilakukan adalah dicoba lagi beberapa saat, mungkin masuk, petugasnya berbeda, karena ini kan masalah subjektivitas, ternyata boleh masuk, gitu kan? Ya bisa aja seperti itu. Ya seperti Pak Gatot Nurmantio juga, beliau juga udah pernah masuk ke Amerika Serikat setelah ada penolakan itu, tidak ada masalah. Pak Prabowo, tapi dalam status sebagai Menteri Pertahanan, beliau bisa datang ke Amerika Serikat, nggak ada masalah begitu. Jadi sekali lagi bergantung pada subjektivitas si petugas imigrasi yang ada di depan kita itu, yang waktu dia melakukan pengecekan dan lain sebagainya. Ya pada saat itu keputusan itu. Subjektivitas itu apakah hanya berdasarkan modal koordinasi, misalkan mencari data dari internet saja, atau mungkin menelpon pihak-pihak terkait, atau bagaimana, Prof? Karena kan kalau di penerima imigrasi, kadang kita melihat tuh, mereka ada kayak ketak-ketik segala macam. Apakah itu pada saat itu mereka tengah mencari informasi kita dari internet atau gimana, Prof? Ya bisa dari internet, bisa dari mana. Makanya butuh waktu yang tidak lama, tidak sedikit ya, cukup lama 4 jam. Ustadz Abdul Somad ditaruh di ruangan yang kecil, dan itu dilakukan terus proses ini teng. Ya nanti keputusannya apakah go atau tidak gitu kan. Nah bisa saja si petugas imigrasi yang memeriksa paspor Ustadz Abdul Somad ini berkoordinasi dengan pimpinannya di situ. Ya nanti di pimpinannya akan bicara dan lain sebagainya. Ya itu terjadi seperti itu. Nah kebetulan saja memang Ustadz Abdul Somad di Indonesia ini kan beliau seorang tokoh ya. Jadi masuk dalam suatu pemberitaan. Tapi sebenarnya banyak juga orang-orang Indonesia yang terjadi seperti itu. Atau misalnya orang-orang dari India, dari Sri Lanka, yang masuk ke Singapura yang harus kemudian ditolak untuk masuk gitu ya. Demikian juga di Indonesia, kita juga akan melakukan penolakan terhadap misalnya kalau kita lihat ada warga negara asing masuk tetapi tujuannya untuk mencari suaka, ya pergi ke UNHCR. Nah, sementara kita sudah punya masalah banyak nih. Ya kita tolak, kita nggak boleh. Kita nggak bolehkan dia masuk gitu kan. Nah, dia bisa bertanya dan sebagainya, enggak, kita nggak mau. Jawab, silahkan Anda pulang. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana sudah memberikan pencerahan kepada kami mengenai kasus penolakan ini. Selamat sore.